Shalom, saya akan mempresentasikan tugas Yunani 2, yaitu tugas 29, yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 21 sampai 1 Yohanes 5 ayat keempat. 1 Yohanes 4 ayat 21 sampai 1 Yohanes 5 ayat 4. Pada ayat ke-21 dan pasal keempat, kai tauten ten entolen ekomen auto. And this commandment we have from him. Kata ab auto ini memperjelas kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Perintah mengasihi sesama sesuai dengan konteks pasal ini bukan hanya sebuah ide atau gagasan yang perlu diuji terlebih dahulu untuk dinilai apakah layak untuk dilakukan atau tidak. Jadi kata ab auto ini tidak mengacu kepada sembarang pribadi, tetapi kepada Allah yang Rasul Yohanes katakan adalah kasih. Kata entolen sendiri dijelaskan Rasul Yohanes untuk menjelaskan apa yang menjadi kerinduan Allah dalam hidup kita, sekaligus menjadi arahan untuk dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi kata sehari-hari ini penting, karena tense present indikatif pada kata ekomen ini sangat menjelaskan bahwa adalah kehendak Allah agar kita menghidupinya senantiasa. Klausa berikutnya adalah Hina o hagapon tonteon agapa kaiton adelphon auto. Whoever loves God must also love his brother. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya, dalam terjemahan Indonesia Baru. Jadi subjunktif di sini sangat kelihatan pada kata ina dan agapa, sehingga memberikan penjelasan dengan baik pada kalimat ini. Jadi commandment yang diberikan Tuhan pada klausa sebelumnya itu memiliki tujuan. Dan tujuannya itu dinyatakan dalam klausa berikutnya, yaitu klausa ini. Yaitu barang siapa yang mengasihi Allah, tidak berhenti hanya mengasihi Allah, akan tetapi dilanjutkan dengan mengasihi saudara-saudaranya. Jadi kalimat ho agapon tonteon itu sedang membicarakan orang yang hidupnya mengasihi Allah, dan Rasul Yohanes menjelaskan bahwa kehendak dari Allah yang telah dikasihi oleh orang percaya, kehendak Allah tersebut adalah agar kasih tersebut berlanjut dengan mengasihi saudara-saudara. Dan kita masuk ke pasal 5 ayat 1. Pas ho pisteuon hoti Yesus estin ho Christos ektoteo gegenetai. Diterjemahkan, ektoteo gegenetai adalah sebuah kalimat dari Rasul Yohanes yang sering diulang dalam surat ini. Jadi kata ini menandakan bahwa penting sekali pengertian bagi Yohanes Circle berkaitan dengan lahir dari Allah atau born of God. Jadi ektoteogenetai atau lahir dari Allah ini harus dipahami dan diajarkan dengan benar, dan dari orang-orang yang lahir dari Allah ini juga ada buah yang terlihat. Jadi buah yang terlihat tentu saja adalah percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Nah, berkaitan dengan percaya bahwa Yesus adalah Kristus, itu adalah konteks yang dipahami oleh Yohanes Circle dari kalangan Yahudi, karena mereka itu diajarkan berkaitan dengan Mesias. Akan tetapi untuk Gentiles, Rasul Yohanes perlu membangun pemahaman akan membuat tentang Mesias ini. Dan di Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 14, pengertian ini sudah dijelaskan oleh Rasul Yohanes, sehingga mengerti bahwa Yesus adalah Kristus adalah apa yang telah diajarkan dan apa yang telah dijanjikan baik kepada bangsa Israel, orang Yahudi maupun orang Gentiles juga diharapkan mengerti berdasarkan apa yang telah diajarkan di 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kalimat ini juga menjadi dasar pembeda yang penting antara mereka yang lahir dari Allah dan mereka yang tidak lahir dari Allah. Mereka yang lahir dari Allah, tentu saja mereka percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Sebaliknya, mereka yang tidak berasal dari Allah atau tidak lahir dari Allah, tidak percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Di dalam 1 Yohanes 3, Rasul Yohanes itu telah memberikan perbedaan yang jelas antara orang-orang yang lahir dari Allah dan yang bukan.
Dan salah satu apa yang membedakan adalah berkaitan dengan perkara hidup yang saling mengasihi. Dan pada ayat ini, Rasul Yohanes sedang membukakan pembeda dasar dari mereka yang lahir dari Allah atau bukan, berkaitan dengan iman percaya akan Yesus adalah Kristus. Jadi yang mendasari pembeda ini adalah berkaitan dengan iman percaya orang tersebut, bahwa Yesus adalah Kristus. Kebenaran ini juga dituliskan Rasul Yohanes di Yohanes 20 ayat 31. Berkaitan dengan kepercayaan mereka bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah. Selanjutnya, diterangkan pada ayat selanjutnya, klausa selanjutnya, Kaipas ho agaponton genesanta agapa kaiton gegenomenon ex auto. And everyone who loves him that begat loves whoever has been born of him. Nah, di sini ada kata yang menarik, yaitu ton genesanta. Him that begat. That begat. Nah, ini mengacu, saya lihat terjemahan ini mengacu kepada Bapa yang melahirkan anak-anak Allah dalam pengertian ayat ini. Jadi kepada mereka, Kaipas ho agapon ton genesanta, barang siapa yang mengasihi Allah, siapa yang mengasihi Tuhan, Rasul Yohanes menegaskan, sebagaimana yang telah ditegaskan pada ayat sebelumnya, bahwa mereka yang mengasihi Allah, mengasihi juga saudara-saudaranya. Mereka yang mengasihi Tuhan, juga mengasihi saudara-saudaranya. Dan mereka inilah yang Rasul Yohanes jelaskan pada ayat ini. Mereka inilah yang dilahirkan dari Allah. Ayat selanjutnya adalah en touto ginoskomen hoti agapomen tatekna toteo. Otan tonteon agapomen kaitas entolas auto teromen. By this we know that we love the children of God, when we love God and obey His commandment. Jadi di ayat ini Rasul Yohanes itu seperti sedang merangkum pesan utama yang Rasul Yohanes sudah sampaikan berkaitan dengan kebenaran commandment, law, children of God, born of God. Rangkuman ini berbicara mengenai mengasihi anak-anak Allah, sebagaimana yang dinyatakan ayat ini maupun di ayat-ayat sebelumnya, itu merupakan perwujudan nyata bagaimana kita mentaati perintah Allah, dan juga merupakan perwujudan nyata apakah kita benar-benar mengasihi Allah. Jadi penekanan Rasul Yohanes ini, mengasihi anak-anak Allah itu adalah perwujudan dari kita mentaati perintah Tuhan, dan juga perwujudan apakah kita benar-benar mengasihi Allah. Seperti apa yang ditulis di 1 Yohanes 4 ayat 21, bahwa mereka yang mengasihi Allah harus juga mengasihi saudara-saudaranya yang juga lahir dari Allah. Ayat selanjutnya di ayat 3, Aute gar estin he agape toteo. Ina tas entolas auto teromen. Kai ai entolai auto bareyai of eisin. For this is the law of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. Saya melihat di ayat ini itu ada sebuah mindset baru yang Rasul Yohanes katakan, yang Rasul Yohanes berusaha ajarkan berkaitan dengan apa yang telah dijelaskan secara rinci tentang komitmen yang Allah kehendaki untuk dilakukan oleh orang percaya, yaitu saling mengasihi. Dan mindset yang berkaitan yang mau diajarkan oleh Rasul Yohanes ini berkaitan dengan kalimat kai ai entolai auto bareyai of eisin. Kalimat ini memberikan pengertian kepada Yohanes bahwa hal demikian, komitmen itu bukanlah hal yang berat. Apalagi kalau dikatakan menjadi seperti burdensome atau beban bagi orang-orang yang Rasul Yohanes minta untuk melakukan. Rasul Yohanes sedang menekankan bahwa mengasihi saudara-saudara kita itu bukan sesuatu hal yang berat, bukan sesuatu yang seharusnya menjadi beban atau burdensome. Hal ini tepat karena Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang berkorban. Sehingga oleh karena itu, kita tidak dapat menilai bahwa mengasihi saudara kita itu adalah beban, mengingat apa yang Tuhan Yesus telah lakukan kepada kita.
yaitu dengan berkorban mati di kayu salib, dan semua itu dilakukan oleh Tuhan Yesus berdasarkan kasih. Jadi sekali lagi lewat klausa aute gag esti, he agape toteo, ina tas entolas auto teromen. Jadi lewat kata ini, Rasul Yohanes sedang mengingatkan bahwa mengasihi Allah dan kasih yang dari Allah itu akan berbuah kepada kehidupan yang mengasihi saudara-saudaranya. Jadi kehidupan yang mengasihi saudara-saudara ini merupakan bentuk dari kita mentaati perintahnya. Selanjutnya, ayat selanjutnya di ayat keempat, hoti panto gegen nemenon ekto theo nika ton kosmon. For everyone who has been born of God overcomes the world. Menurut saya ini sebuah pernyataan serius. Ini ada suatu deklarasi serius dan tidak disalah mengerti konteks penggunaan ayat ini. Dalam arti kalau kita melihat dari konteks lain, tentu kita bisa dapat salah mengerti berkaitan dengan ayat ini. Jadi berdasarkan kondisi timetable daripada surat ini, gereja belum lama berdiri. Gereja baru berdiri dan berada di bawah pemerintahan Roma yang tidak mengakui ketuhanan Yesus Kristus. Akan tetapi, menariknya, Rasul Yohanes itu tetap mendeklar pernyataan ini berkaitan dengan mereka yang lahir dari Allah. Panto gegen nemenon ekto theo. Jadi pernyataan ini memiliki dasar yang kuat karena sekali konteks lahir dari Allah ini harus dikaitkan dengan ton genesanta yang di ayat sebelumnya yang mengacu kepada Bapa bagi semua anak-anaknya. Jadi oleh karena Bapa memiliki pemerintahan dan kerajaannya adalah kerajaan yang kekal, maka konteks ini juga yang harus dimengerti untuk bisa mengerti berkaitan dengan mereka yang lahir dari Allah. Mereka yang tidak lahir dari Allah nggak akan mengerti konteks apa yang dituliskan oleh Rasul Yohanes ini, sebagaimana yang Rasul Yohanes tuliskan di 1 Yohanes 2 ayat 27. Kata nika ton kosmon ini dengan tense present indikatif aktif itu memiliki pengertian berkaitan dengan struggle yang dihadapi oleh orang percaya setiap hari yang dihubungkan dengan konteks keduniawian. Jadi overcome the world ini ada hubungannya dengan konteks keduniawian yang sudah Rasul Yohanes catatkan di 1 Yohanes 2 ayat 16, yaitu tentang keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan terhadap keduniawian ini, orang-orang yang berasal dari Allah itu melakukan struggling. Orang-orang yang lahir dari Allah terus-menerus berperang dengan keduniawian ini dalam hidup mereka sebagai bentuk perbedaan antara mereka yang lahir dari Allah dan mereka yang lahir dari iblis. Dan klausa selanjutnya adalah kai auto estin he nike sasa ton kosmon he pistis hemon. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Jadi ada sebuah deklarasi kemenangan yang Rasul Yohanes sampaikan berkaitan dengan struggle yang dihadapi oleh orang percaya. Dan kemenangan tersebut dicatat oleh Rasul Yohanes adalah he pistis hemon. Jadi sekali lagi pernyataan Rasul Paulus ini memiliki dasar bahwa mereka yang lahir dari Allah mengalahkan yang jahat, seperti yang dicatat di 1 Yohanes 2 ayat 14. Di mana di ayat itu dicatat ada ton poneron yang memiliki kaitan tentu saja dengan anak-anak iblis. Dan terhadap mereka, Rasul Yohanes mendeklarasikan kemenangan tersebut. Dasar yang lebih teguh tentu saja yang berkaitan dengan Rasul Yohanes catat di Yohanes 16 ayat 33, yaitu Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Jadi, Hepistis Hemon ini menjadikan kita memiliki posisi yang sama dengan Kristus dan menerima semua berkat yang ada di dalam Kristus. Dan posisi yang dimaksudkan yang Rasul Yohanes catat ini adalah posisi in Christ. Dan itu dicatat juga di 1 Yohanes 2 ayat 28. Posisi in Christ ini memberi dampak di dalam hidup orang percaya, yaitu mereka dibangkitkan bersama dengan Kristus, menerima hidup yang kekal, masuk dalam persekutuan bersama dengan Bapa dan Anak, dan semuanya itu Rasul Yohanes sudah catat di pasal 1. Sehingga di dalam posisi yang sama dengan Kristus ini, Kristus yang telah mengalahkan dunia ini, maka orang percaya pun berada dalam posisi kemenangan bersama dengan Dia yang telah mengalahkan dunia. Amin. Demikian penjelasan
dari tugas 29, 1 Yohanes 4 ayat 21, sampai 1 Yohanes 5 ayat keempat. Terima kasih, Tuhan memberkati.